tinggalkan bunda seorang diri, sabar menanti hari ke hari, malin namamu bergema sepanjang masa, bukan karena sifatmu mulia, namun karena kau pakan bunda, malin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Uda dan Uni, kakak-kakak hebat semuanya yang Aisyah hormati. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rufaida, kelas 5, SDN 05 PAU, Lubuk Sikapi. Pada kesempatan ini, Aisyah akan membawakan sebuah cerita rakyat yang terkenal dari tanah Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Hadirin semuanya sudah tahu ceritanya kan? Baiklah. Mangosa Nini Jo Mama Cukui panonton kasadonyo, oi cukui panonton kasadonyo, tasabui kabar masuk dahulu kabar ngomong si Malin Kundang curito urang dari Minangkabau. Pada siang babi hari, pada malam babi minyak, eloklah carito kita mulaikan. Jadi bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin semuanya, cerita ini Aisyah angkat dari sebuah buku dengan judul Legenda Malin Kundang Si Anak Durhaka, diterbitkan oleh Dua Media. Pada zaman dahulu, di kampung pantai air manis Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu bernama Mande Ruwaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya, lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya, dan ia pun hendak berkeinginan pergi merantau. Aku harus meninggalkan kampung halamanku ini. Aku ingin merubah nasib keluargaku. Aku harus pergi merantau ke tanah seberang. Di tengah perjalanannya, ia melihat sebuah kamar besar yang hendak bersandar di dermaga tidak jauh dari tempat ia berada. Kapal? Aduh kapal! Aduh kapal! Aduh kapal! Aku akan menumpang dengan kapal itu untuk pergi merantau. Aku akan
Berilah Malin restu Mande pulang perginya. Mudah-mudahan berubah nasib kita, Mande. Bagaimana caranya engkau hendak pergi, nak? Apakah engkau tega meninggalkan Mande yang sudah tua ini sendirian? Tadi siang ada kapal besar berlabuh di dermaga. Malin akan ikut bersama mereka, Mande. Malin juga tidak tega meninggalkan Mande sendirian. Tapi Malin harus pergi merantau untuk merubah nasib kita ini dan menjadi kaya raya. Malin sudah bosan hidup larat, Mande. Kalau begitu kehendakmu, Mande akan mendoakan kamu supaya sukses dan kaya raya di rantau orang, nak. Insya Allah, Mande. Berdoa saja kita kepada yang satu. Nah, hadirin semuanya, esokan harinya Malin pun pergi merantau. Hadirin semuanya, bantuin Aisyah tepuk tangan ya. Singkat cerita, Malin Kundang bekerja pada seorang saudagar kaya. Ia bekerja dengan tekun, giat, dan tentunya jujur, sehingga induk semangnya ini sangat menyukai Malin. Nah, suatu ketika di rumah induk semangnya ini mengadakan pesta. Anak induk semang bernama Putih menari bersama teman-temannya. Malin seketika itu juga jatuh hati kepada Putih, dan tak lama kemudian hubungan keduanya direstui. Pesta pernikahan mewah pun dilaksanakan. Mereka menari bersama-sama. Kawan-kawan, mana dindingnya, mana? Nah. Teng 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 teng. Hadirin semuanya, sekarang Malin Kundang telah menjadi menantu saudagar kaya raya. Harta melimpah, mempunyai kapal besar, dan istri yang cantik jelita telah ia dapatkan. Dan sekarang saatnya ia pulang ke kampung halamannya, kampung pantai air manis. Desas-desus kepulangan Malin tersebar sampai ke seluruh pelosok kampung. Suasana kampung seketika itu juga menjadi heboh. Oi, orang kampung, si Malin alah pulang. Oi, orang kampung, si Malin alah pulang. Inya mau bawa kapal gadang, kuha. Inya mau bawa anak dirancak. Berita ini sampailah ke telinga ibu Malin. Mande rupanya. Mande pun pergi menemui anaknya di dermaga. Malin nak. Siapa yang Malin? Tak tahu bisuku. Hanya seorang wanita uzur. Malin, aku ini mandemu, nak. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Wahai perempuan miskin, pergi kau! Mande pun terus meyakinkan Malin kalau dialah ibunya. Malin, aku ini mandemu, nak. Tidak kau ingat, nak? Setiap hari Mande menunggumu. Induk Mande tak kunjung henti. Engkau yang pergi menjelma doa. Putraku sendiri melupakannya. Ingatkah engkau, putraku? Kita tak pernah kalah oleh kemiskinan. Sejak ayahmu tiada, kita tak pernah menyerah oleh kehilangan. Mandeku sudah mati.
Malir pun berdoa agar anaknya disadarkan. Tuhanku pemelihara manusia, di manakah anakku yang dulu yang mencintaiku sedemikian rupa? Meski aku miskin tiada harta, Tuhanku penguasa semesta, kemanakah aku harus meminta? Tunjukkan kuasamu, adililah dia yang telah melawan sang bunda. Berilah ia teguranmu, sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Hadirin semuanya, selanjutnya apakah yang terjadi? Pada saat itu juga ibunya berkata, Kukutuk kau menjadi batu Malir, karena kau telah menjadi anak yang durhaka. dan saat itu pula terjadi hujan lebat dan petir pun menyambar-nyambar. Dan saat itu juga Malir berubah menjadi sebuah batu. Nah, hadirin semuanya, begitulah cerita tentang Malir Gundal si anak durhaka kepada ibunya. Allah melarang kita untuk melawan kepada orang tua, terutama ibu. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kita kecil.